pengen jualan kalian laris di TikTok Shop atau Tokopedia. Nah, banyak kan semua ngarepin gitu. Tapi lu tau gak sih ternyata kalau gue perhatiin nih, gue ngobrol sama banyak seller, banyak yang mereka tuh nggak tahu harus ngapain. Bahkan banyak orang itu nggak tahu pembeli tuh pengennya toko yang kayak gimana. Nah, masalahnya adalah ketika lu kagak ngerti apa yang dimau pembeli, lu kagak mungkin bisa ngasih sesuatu yang mereka suka. Maka dari itu, di video kali ini gue mau bahas nih. Ini dari sisi sudut pandang gue. Kalau gue jadi buyer, gue mau beli barang, gue tuh pengen toko yang kayak gimana sih gitu. Nah, dengan lu ngerti hal ini, gue rasa lu ya perlu buat ngerti hal ini. Kalian bakal tahu harus jadi seller ya kayak gimana biar toko lu laku. Karena kalau nggak, lu nggak mungkin laku. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke, jadi gini, sebagai mau dibilang apa ya, gue sebagai trainer, sebagai educator, sebagai seller gitu ya, gue juga ngalamin sebagai pembeli, bener nggak? Dan semua dari kita pasti pernah lah beli barang. Dan jujur beberapa kali nih ketika gue lagi mau beli barang ya, gue suka nyari, gue suka searching dan gini, dari gue aja nih, gue orangnya cukup logik, nggak emosional gitu ya. Ada beberapa toko yang belum apa-apa gue udah males gue akhirnya nggak gue pilih gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, sebenarnya kalau pembeli nih, kayaknya sebagai pembeli itu kita pasti punya acuan-acuan, gue pengen beli di tempat yang kayak gimana, bener nggak? Dan seller seringkali nggak peduli ini, makanya nggak laku-laku. Makanya gue rasa lo penting banget buat tahu ya. Nah, yang pertama, tadi gue udah jelasin kenapa alasan lo perlu ngerti dari sudut pandang pembeli. Karena ya gimana pun pembeli kan yang punya duit, pembeli yang ngabisin duitnya di mana ya lo harus tahu lah kalau lo mau dapat duitnya mereka. Ya, yang pertama adalah ketika misalnya kita lagi nyari toko nih, misalnya gini, katakanlah lo lagi cari produk. Pasti kan kalian pernah beli produk dong, bener nggak? Nah, produk yang dibeli apa? Kadang kita ekspektasinya beda. Fair ngomong, ya kan? Beda produk, beda ekspektasi. Contoh gini, gue mau beli barang elektronik yang gue beli misalnya harganya lumayan mahal. Ya, ketika gue mau beli barang yang lumayan mahal, mungkin gue punya beberapa poin-poin pertimbangan yang lebih tinggi dibandingin kalau gue beli barang yang murah. Bener nggak? Ya, contoh kalau yang murah, ya udahlah, barangnya apa sih? Cuma pensil. Pensilnya harus bermerek kagak, yang penting bisa nulis ya udah. Gue mungkin cuma cari yang gampang ketemu, kelihatan oke. Tapi ketika misalnya gini, gue belum lama gue baru beli ini. Nih gue kasih lihat deh barangnya. Nih, belum lama gue baru beli nih casing iPad. Ini gue baru beli casing iPad, ini gue baru beli belum lama ngomong-ngomong. Kenapa? Ketika gue beli pertimbangan, pertama gue beli yang modelnya bagus ceritanya. Modelnya bagus, ulasannya bagus. Terus udah gitu begitu nyampe, gue pegang barangnya. Gitu ya, gue pegang barangnya. Dan ternyata ketika gue pegang barangnya berat banget anjir. Dan barang yang lebih berat dari iPad ya. Langsung gue berasa kayak, bentar. Ini ceritanya gue bawa keyboard biar gampang. Kenapa ini lebih berat? Terus udah gitu gue bawanya, waktu ini gue bawa ke luar negeri, waktu itu gue bawa tas yang talinya tuh lu tau ya kalau tas kulit kan kadang talinya tuh bukan tali yang nyaman ya, bener nggak? Yang memang model bukan buat yang berat, bener nggak? Gue pegang di sini berat banget, bener nggak? Dan di situ itu kayak gue baru beli bentar, gue nggak mau pakai lagi. Gue cari lagi dan indikator gue yang berikutnya adalah gue nggak cuma ulasan, gue bahkan ngelihat berat. Ini berarti berapa nih? Kalau gue pakai di ini berat nggak? Kerasa nggak? Segala macam nggak? Dan ketika gue beli, gue nanya beberapa toko dan ada beberapa toko bahkan yang gini, sama aja kak, yang gitu mah gitu-gitu aja. Gue langsung, fuck you. Gue gak mau beli. Akhirnya gue beli di satu toko yang dia bisa menjawab dengan jelas, ini berapa gram. Gue gak tahu dia mau entah baca atau minimal dia mau baca gitu ya. Ini segini. Dan akhirnya gue beli barang yang paling ringan buat gue. Kenapa? Karena gue tahu gue mau pakai, kalau gue pakai tas tertentu itu berat. Nangkap ya poin gue ya. Nah, jadi sebagai seller, apa yang harus kalian punya nih? Pertama nih, itu adalah seberapa detail kalian bisa memberikan informasi kepada pembeli. Contoh, gue ketika kemarin beli casing ini, ya, ini satu casingnya, fotonya tuh ada berbagai angle dan gue tahu kayak, ini kan, contoh ya, ini barang ini nih, si barang buat iPad yang gue ini gue beli karena ada dua alasan. Pertama, ini ada tempat tempat iPad pensilnya. Tadinya gue beli yang pertama nggak ada tempatnya. Terus kenapa gue jadi beli yang adanya? Karena kan gue nggak bawa itunya. Gue takut hilang. Kan pensilnya mahal juga. Jadi kayak langsung merasa, waduh, hilang 2 juta nih gara-gara gini. Padahal beli yang pertama hampir 2 juta juga. Udahlah gue beli lagi aja deh gitu. Ya.
Nah, terus kedua, ini bisa dilepas nih. Ini jadi salah satu alasan gue buat beli, karena kalau bisa dilepas, kan tadi gue bilang, berat artinya gue nggak selalu mau bawa keyboardnya. Gue cuma mau bawa ininya aja. Gitu. Nangkep nggak poin gue? Kebayang ya? Jadi kenapa alasan gue seperti itu? Nah, di situ, ketika gue melihat, gue, kan ketika kita searching ya, ketika kita scrolling ya, nah, ketika gue search nih, toko-toko yang gue klik adalah toko-toko yang punya gambarnya macam-macam. Jadi informasinya jelas, jadi minimal gue nggak usah nanya. Ya gue termasuk pembeli yang ngebandingin. Bener ya? Nah kalau pasar lu emak-emak ada yang ngebandingin, ada juga emak-emak yang seneng nanya. Nah, kalau lu mau bagus, ya maksudnya gini, tampilan itu ibaratnya tinggal orang begitu lihat, oh ini informasinya detail nih, minimal gue nggak usah nanya. Kalau misalnya di satu toko itu gue cuma ada satu barang, terus toko itu detail, gue bakal melihat membandingkan SKU di toko dia yang lain. Iya kan? Informasi apa nih yang gue butuh? Kayak contoh tadi gue cerita, informasi yang gue butuhkan adalah berat. Informasi yang gue butuhkan adalah ukurannya cocok atau enggak, pas nggak dengan barang gue. Betul nggak? Ini kan barang gue kebetulan barang yang cukup spesifik nih. Beda kalau misalnya mungkin cuma baju, tapi baju juga jangan salah, kan ada ukurannya. Masuk nggak nih di badan gue? Kalau gue pakai panjangnya berapa? Jangan-jangan nanti malah jelek. Kebayang nggak? Informasi itu penting. Yang kedua, kalau ada orang yang misalnya informasi nggak penting, itu bakal ngechat. Bener ya? Nah, ketika ngechat, kecepatan bales, responnya bales, cara ngebales, bahkan sesimpel kayak tadi, ketika gue nanya ke beberapa toko, ada yang ngejawab, ada juga mungkin yang mikir kayak, ah ini pembeli rewel. Padahal kan dia kagak ngerti. Kenapa tuh gue tanya sampai beratnya? Karena kalau gue kagak tanya beratnya, gue udah pernah beli. Ya kan? Berat. Gue kagak mau yang berat. Gue mau yang ringan. Karena gue butuh ini untuk mobile. Bukan untuk maksudnya, ya udah asal bawa gaya-gaya doang. Enggak. Jadi harus tahu nih alasan dibalik pembelian. Ya, jadi yang pertama itu adalah tampilan lu sebagai apa? Desain lu itu ngebantu dengan tampilan toko lu yang rapih. Orang bisa nemuin, oke, kalau gue nggak beli ini, gue etalasenya yang ini, etalasenya yang itu, etalasenya yang ini. Ini kan ngebantu orang buat tahu, bener nggak? Udah gitu foto video, tampilan bikin, udah foto video tuh informasinya detail nggak? Oke, detail. Ya udah, orang ngeliat doang, bener nggak? Nggak ada di foto, ada deh minimal di deskripsi. Jangan sampai cuman kayak gimana ya? Cuman kayak lo nampilin barang orang, informasinya nggak ada di deskripsi. Itu juga kan ngaco juga ya, bener nggak? Nah, berikutnya, apalagi kecepatan balas chat, chatnya oke nggak? Ketika di chat itu bikin orang ngerti nggak, mau ngerusin nggak, gitu. Ulasan sama rating pembeli lain kayak gimana? Nah itu kan gue pasti bakal lihat tuh. Tokonya rese, wah ini belum apa-apa, susah. Itu udah pasti bakal jadi big no. Bener nggak? Iya kan? Nah, terus udah gitu, apalagi coba yang menarik? Yang menarik itu adalah ada promo nggak? Iya dong. Sekarang gini, oke, ini oke, gitu ya. Terus nggak ada promo. Atau gini, bahkan sesimpel free ongkir. Ada nggak? Gue pernah kayak nyobain ketika lagi udah mau beli, oke ini kayaknya oke, begitu klik, bentar. Ini bayar ongkir nih. Harganya murah sih. Coba lihat lagi deh back toko lain. Apalagi yang paling sebel gini, lu udah nampil itu semua secara detail, ya. Nah, tapi kan bikin pembeli tahu, oke, yang gue butuh adalah merek A, tipenya ini, gue beli yang ini, misalnya. Nah, orang udah tahu informasinya dari kalian. Tadinya mau beli barang kalian, free ongkir nggak ada, promo kagak ada. Apa yang dilakuin buyer? Mundur, copy paste deh spesifikasi yang dia butuh, cari seller lain, beli di seller lain. Ya, gara-gara lo nggak lengkap tentang beberapa poin-poin tadi tuh, termasuk promonya. Gitu. Nah, ketika udah lo lakuin itu gitu ya. Nah, tingkat konversi sih gua rasa pasti bakal lebih tinggi. Karena kenapa? Orang yang udah nanya, orang yang udah lihat, orang yang udah suka gitu ya. Itu bakal memastikan mereka tetap beli sama kalian gitu ya. Jadi sebenarnya nggak susah-susah amat kan buat ngurusin ini gitu. Nah, cuman ini semua nggak akan ada artinya kalau traffic kalian kagak ada. Ya kan? Kalau traffic kalian kagak ada ya percuma. Tapi kalau traffic kalian udah ada, nah, ini dikasih ini powerful banget. Gitu. Ini salah satu hal yang biasanya kita suka spill. Kita kasih tahu nih, kayak contoh gini. Kita kan demenya cukup banyak handle klien ya. Kita punya klien-klien yang misalnya trafficnya sama kita bisa kencang banget, pertumbuhannya bisa kencang banget. Nah, ada di antara mereka yang ngalamin tingkat konversi jelek. Nah, ini adalah salah satu checklist kita. Lu tuh harusnya ngelakuin ini nih. Karena kalau lu nggak gini, penjualan lu mentok. Coba deh, lu lakuin ini. Nanti lu lihat deh, nanti hasilnya kayak gimana. Nah,
Itu kayak gitu. Nah, buat kalian yang misalnya, aduh, gue sih belum banyak trafficnya, bisa nggak dibantuin biar trafficnya banyak, nanti kalian tinggal ngelakuin ininya? Boleh. Nah, buat lo yang mau, nah kita punya nih beberapa service buat bantuin kalian ningkatin penjualan. Mulai dari mana? Lo mau jualan di Shopee, lo mau jualan TikTok, lo mau jualan Tokopedia, ada semuanya. Mulai dari bikin toko, ngerapihin tokonya, udah gitu lo buat ningkatin trafficnya, buat ningkatin penjualannya, ada. Lo tinggal pilih aja servicenya mau yang mana. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau ada pertanyaan tulis di komen, jangan lupa buat like dan share.